Hai guys, selamat datang di channel aku. Di sini aku ingin membagikan kepada kalian cuplikan-cuplikan dari buku yang aku baca, yang aku rasa ini juga bisa memberikan kepada kalian insight atau pandangan baru terhadap sesuatu yang akan kita bahas. Jadi silahkan cari posisi yang nyaman buat kamu, dan aku sarankan gunakan headset atau headphone kamu agar pesannya bisa lebih terasa sampai ke hati kamu. Tetap stay tune, jangan di skip dan dengarkan sampai akhir ya. Baik teman-teman, pada video kali ini aku ingin membagikan sebagian isi buku yang berjudul Inspirasi Tanpa Menggurui, buku hitam yang mencerahkan oleh Cahyo Satriwijaya, dan ini bukunya bestseller ya teman-teman ya. Ya, pada beberapa bab memang dibuat beberapa bab dalam buku ini, dan aku ingin menceritakan salah satu kisah yang ada di dalam buku ini, karena buku ini berisi beberapa kisah yang mungkin mewakili judulnya ya, Inspirasi Tanpa Menggurui. Yang uniknya di bagian pertama buku tertulis Life is all about choices. Ya, jadi hidup adalah pilihan. You are free to make your choices, but you are not free to choose the consequences. Ya, kamu bebas untuk memilih pilihan-pilihanmu, tapi kamu tidak bebas untuk memilih konsekuensinya. Kemudian, we make our choices, then our choices make us. Kita membuat pilihan-pilihan kita, dan kemudian pilihan-pilihan kita lah yang membuat kita. Oke, kisah yang pertama yaitu mengenai kisah keluarga burung ya. Jadi ini adalah kisah yang dialami oleh sebuah keluarga burung. Si induk menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi di langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata, "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah." Si induk pun merasa sedih dan dengan air mata ia berkata, "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu, tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini sehingga sayapmu menjadi kerdil. Hidup adalah kumpulan dari setiap pilihan yang kita buat. Pilihan kita hari ini menentukan bagaimana hidup kita di masa depan. Kita memiliki kebebasan memilih, tetapi setelah itu kita akan dikendalikan oleh pilihan kita. Jadi berpikirlah sebelum berbuat, sadari setiap konsekuensi dari pilihan yang kita buat." Si induk mengakhiri nasihatnya. Ya, itu adalah kisah yang pertama. Tanpa embel-embel kata-kata yang lain gitu ya teman-teman. Itu sudah bisa memberikan kita pelajaran ya, bahwa ya kita harus memilih gitu ya dalam hidup ini, dan setiap pilihan yang kita buat itu tentu ada konsekuensi yang harus kita terima gitu ya. Kita juga nggak bisa menyalahkan keadaan dan di luar diri kita gitu ya, karena sejatinya sebenarnya kita punya kesempatan dan peluang yang sama gitu ya. Oke, lanjut, ada kisah lagi yang kedua. Ini berjudul "Ya Tuhanku, kenapa Engkau tidak menolongku?" Waduh, ini judulnya aja udah bagus banget nih ya. Kita baca dulu ceritanya, yaitu ada seorang laki-laki yang tinggal di dekat sebuah sungai. Bulan-bulan musim penghujan sudah dimulai. Hampir tidak ada hari tanpa hujan, baik hujan rintik-rintik maupun hujan lebat.
Pada suatu hari terjadi bencana di daerah tersebut. Karena hujan turun deras agak berkepanjangan, permukaan sungai semakin lama semakin naik, dan akhirnya terjadilah banjir. Saat itu banjir sudah sampai ketinggian lutut orang dewasa. Daerah tersebut pelan-pelan mulai terisolir. Orang-orang sudah banyak yang mulai mengungsi dari daerah tersebut. Takut kalau permukaan air semakin tinggi. Lain dengan orang-orang yang sudah mulai ribut mengungsi, lelaki tersebut tampak tenang tinggal di rumah. Akhirnya datanglah truk penyelamat berhenti di depan rumah lelaki tersebut. "Pak, cepat masuk ikut truk ini, nggak lama lagi banjir semakin tinggi," teriak salah satu regu penolong ke lelaki tersebut. Si lelaki menjawab, "Tidak, terima kasih. Anda terus saja menolong yang lain. Saya pasti akan diselamatkan Tuhan. Saya ini kan sangat rajin berdoa." Astagfirullah. Setelah beberapa kali membujuk tidak bisa, akhirnya truk tersebut melanjutkan perjalanan untuk menolong yang lain. Permukaan air semakin tinggi, ketinggian mulai mencapai 1,5 meter. Lelaki tersebut masih di rumah, duduk di atas lemari. Datanglah regu penolong dengan membawa perahu karet dan berhenti di depan rumah lelaki tersebut. "Pak, cepat ke sini, naik perahu ini. Keadaan semakin tidak terkendali, kemungkinan air akan semakin tinggi." Lagi-lagi laki-laki tersebut berkata, "Terima kasih, tidak usah menolong saya. Saya orang yang beriman, saya yakin Tuhan akan selamatkan saya dari keadaan ini." Perahu dan regu penolong pun pergi tanpa dapat membawa lelaki tersebut. Astagfirullahaladzim, itu kan sebenarnya bentuk pertolongan Tuhan ya. Oke, kita lanjut. Perkiraan banjir semakin besar ternyata menjadi kenyataan. Ketinggian air sudah semakin tinggi sehingga air sudah hampir menenggelamkan rumah-rumah di situ. Lelaki itu nampak di atas wuwungan rumahnya sambil terus berdoa. Datanglah sebuah helikopter dan regu penolong. Regu penolong melihat ada seorang laki-laki duduk di wuwungan rumahnya. Mereka melempar tangga tali dari pesawat. Dari atas terdengar suara dari megafon, "Pak, cepat pegang tali itu dan naiklah ke sini." Tapi lagi-lagi laki-laki tersebut menjawab dengan berteriak, "Terima kasih, tapi Anda tidak usah menolong saya. Saya orang yang beriman dan rajin berdoa. Tuhan pasti akan menyelamatkan saya." Ketinggian banjir semakin lama semakin naik dan akhirnya seluruh rumah di daerah tersebut sudah terendam seluruhnya. Bagaimana nasib lelaki tersebut? Lelaki tersebut akhirnya mati tenggelam. Di akhirat ia dihadapkan pada Tuhan. Lelaki ini kemudian mulai berbicara bernada protes, "Ya Tuhan, aku selalu berdoa padamu, selalu ingat padamu, tapi kenapa aku tidak Engkau selamatkan dari banjir itu?" Tuhan menjawab dengan singkat, "Aku selalu mendengar doa-doamu dan untuk itulah aku telah mengirimkan truk, kemudian perahu dan terakhir pesawat helikopter. Tapi kenapa kamu tidak ikut salah satu pun?" Ya, kisahnya berakhir di situ, teman-teman. Kadang-kala memang kita itu tidak peka ya terhadap pertolongan Allah. Padahal setiap kali kita berdoa tentu Allah pasti menjawab. Cuma kembali lagi mungkin kita tidak peka terhadap pertolongan yang sudah Allah berikan kepada kita gitu ya, sehingga kita selalu bertanya, kenapa Allah tidak menolong kita gitu ya. Baik teman-teman, itu adalah 2 kisah yang ada di buku ini dan tentunya masih banyak kisah-kisah yang lain ada di buku ini. Insya Allah nanti akan aku paparkan kembali kisah-kisah yang lain di video yang lain. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menemani aku sampai akhir video ini. Aku berharap apa yang aku bagikan tadi bisa memberikan kalian insight yang baru atau sedikit bahan untuk direnungkan. Karena tentunya setiap orang pasti punya insight dan sudut pandang masing-masing ya. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share juga ke teman-temanmu agar mereka bisa mendapatkan insight yang sama. Dan kalau kamu punya pendapat yang sama atau mungkin pandangannya berbeda, tuliskan aja di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain juga bisa ikut membaca komentarmu dan kita bisa saling belajar. See you on the next video, bye-bye.